Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Seri kali ini kita akan membahas hakikat, fungsi, dan proses penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita masuk di materi ini. Kita akan memulai dari hakikat penelitian dengan menelaah secara bahasa pengertian dari penelitian. Penelitian ini kalau dalam bahasa Inggris research ya, terdiri dari dua kata re dan search. Jadi akar kata ini kalau kita artikan, re itu melakukan kembali, sedangkan search adalah mencari ya. Kita mencoba mencari kembali kalau kita maknai dari akar katanya, mencoba menelaah kembali, mencari kembali. Intinya di sini kita mencoba menguraikan fakta yang ada di depan kita berdasarkan kondisi realnya. Nah, kira-kira pengertiannya seperti ini. Fact finding yaitu menemukan suatu fakta. Nah, usaha yang harus kita lakukan, usaha menemukan fakta di balik fenomena. Nah, di sekeliling kita ini adalah suatu fenomena apapun yang terjadi. Nah, tugas kita sebagai seorang peneliti yaitu menemukan seperti apa faktanya, keadaan objektifnya. Nah, itu yang kita sebut dengan penelitian. Nah, usaha-usaha ini tentu akan kita kembangkan ke depannya untuk menjadi sebuah teori kalau kita berbicara dalam penelitian. Jadi tidak hanya sekedar menjadi fakta. Nah, fakta itu bisa kita formulasi kembali untuk menemukan berbagai macam solusi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira itu hakikatnya. Dan ini ada pengertian dari Sutleword 2008. Research dalam arti luas itu dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data ya. Dicatat, satu, pengumpulan data, informasi dan fakta untuk kemajuan pengetahuan. Nah, itu dalam arti luas. Apa yang kita kumpulkan ini, fakta yang kita temukan semata-mata kita gunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan nantinya dalam proses penelitian di ranah akademis. Dalam Quran surah An-Nahl di ayat 12 ya. Di sini sudah ada artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Nah, penting digarisbawahi di sini, untuk melakukan suatu proses penelitian sangat dibutuhkan tanda petik akal yang akan kita gunakan dalam proses menganalisis, dan ini juga merupakan tanda-tanda keimanan manusia. Apabila Anda menggunakan akal ini, Tuhan sudah menyiapkan di dalam jagat raya ini untuk Anda pergunakan, bisa Anda manfaatkan untuk kemakmuran manusia. Nah, tapi sekali lagi hal itu bisa diketahui bagi kaum yang berakal. Jadi akal sangat berperan penting dalam penerapan ilmu pengetahuan yang mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya ada beberapa model penelitian ilmiah yang bisa Anda desain. Nah, Anda bisa memulainya dari ide, lalu melanjutkannya ke teori, lalu ke rancangan, pengumpulan data, lalu analisis, serta dari sini Anda akan mendapatkan temuan dari penelitian itu. Temuan ini tentunya berupa fakta keadaan objektif apa yang sedang Anda amati. Walaupun nantinya Anda bisa melakukan suatu rekayasa dulu untuk membuktikan suatu hipotesis. Nah, model ini, ide itu bisa berupa masalah yang timbul di dalam benak Anda, hal-hal yang ingin Anda ketahui. Nah, setelah ada masalah yang ingin Anda cari tahu fakta kebenarannya,
lalu Anda akan mengumpulkan berbagai macam teori yang relevan dengan masalah yang Anda hadapi. Misalnya begini, saya punya ide untuk menyelesaikan persoalan tentang pendidikan khususnya di dalam kelas. Nah, masalah yang saya lihat, eh, terdapat beberapa siswa atau mahasiswa ya yang nilainya masih di bawah rata-rata. Nah, itu saya anggap suatu masalah karena harapannya nilai mahasiswa ini memenuhi standar, tapi dengan keadaan yang saya lihat hal itu belum bisa kita capai tujuannya sebagaimana yang ingin kita harapkan. Jadi antara harapan dan fakta yang tidak ketemu, nah itu menjadi suatu masalah dan kita mencoba menjadikannya itu sebagai ide penelitian. Nah, dari ide ini kemungkinannya kita akan mencari berbagai macam teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Misalnya, masalahnya nilai mahasiswa anjlok, nah tentu saya akan mencari teori yang berkaitan dengan nilai-nilai mahasiswa, faktor-faktor penyebab dari jatuhnya nilai mahasiswa. Nah, teori ini yang akan Anda kumpulkan lalu merancang sebuah penelitian dalam kasus yang ingin Anda lakukan. Nah, setelah Anda merencanakannya, misalnya saya ingin memberikan suatu tindakan berdasarkan teori yang saya dapatkan. Tadi ada nilai mahasiswa yang anjlok, saya ketemu dengan teori. Nah, di teori itu saya menemukan misalnya bahwa ada model pembelajaran yang bagus yang bisa Anda gunakan untuk memperbaiki nilai mahasiswa. Nah, maka selanjutnya saya akan merancang sebuah instrumen dari teori itu, lalu instrumen itu saya gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, data itu kemudian saya analisis, lalu akan ada temuan. Nah, setelah saya melihat suatu temuan, nah apakah teori tadi relevan saya gunakan atau punya manfaat terhadap atau bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan dari ide saya tadi. Nah, siklus ini akan terus berputar berdasarkan masalah-masalah yang akan Anda hadapi ke depannya. Misalnya sudah ada temuan, nah temuan ini dijadikan lagi masalah, lalu dirancang lagi suatu teori, terus dirancang lagi penelitiannya, mengumpulkan data lagi, menganalisis lagi, dan dapat lagi temuan. Nah, siklus ini bisa terus-terusan berputar. Jadi hal-hal yang sederhana selalu dimulai dari ide dulu, lalu mencari sebuah teori. Nah, selanjutnya model yang kedua bisa juga tanpa teori, hanya ide dulu yang ingin kita cari ya. Hanya ide dulu yang ada, ide yang muncul, lalu kita membuat sebuah rancangan, mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan hal itu bisa menjadi suatu teori. Ya, ide itu misalnya Anda ingin mengetahui berapa sih misalnya kecepatan kalau 60 km ya dari Polewali ke Majene, kalau saya setiap hari turun ya, kira-kira berapa waktu yang saya butuhkan dengan mengendarai motor jenis ini misalnya, atau dengan kecepatan rata-rata yang seperti ini kalau saya ke Majene jam 5 sore misalnya. Nah, itu idenya. Lalu Anda mengumpulkan data setiap hari, Anda menghitung berapa waktu yang Anda butuhkan, lalu datanya itu Anda analisis, nah sehingga menjadi temuan. Nah, temuan ini akan menjadi teori. Misalnya teorinya yang lahir, ternyata kalau misalnya kita berangkat dari Polewali ke Majene dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, itu hanya membutuhkan waktu sebanyak 30 menit atau 40 menit. Nah, terserah nanti temuannya seperti apa. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Itu ide-ide yang sederhana untuk menganalogikan seperti apa proses dari penelitian ini. Nah, bisa juga Anda kita analogikan seperti ini. Saya punya ide untuk mengobati sakit kepala. Nah, tentunya ide ini lalu Anda membuat sebuah rancangan,
Nah, di dalam rancangannya ada, setelah itu Anda mengumpulkan data lagi ya. Nah, apa rancangannya? Misalnya kalau eh, ingin mencari obat sakit kepala. Nah, misalnya Anda mengumpulkan ramuan, lalu ramuan itu diuji coba, lalu dikumpulkan datanya, dianalisis, lalu ada temuan. Nah, temuan ini bisa menjadi teori. Misalnya ramuan A ditambah ramuan B itu bisa mengobati sakit kepala. Nah, seperti itu sederhananya menjalankan model-model penelitian. Nah, ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, penelitian itu mulai dengan suatu pertanyaan dalam pikiran peneliti. Nah, hal ini mesti Anda lakukan sebagai seorang peneliti. Harus ada suatu pertanyaan yang akan Anda jawab pada kesimpulan penelitian Anda nanti. Misalnya tadi, apakah ramuan A ditambah ramuan B itu bisa mengobati sakit kepala? Itu yang dimaksud dengan suatu pertanyaan dalam pikiran peneliti. Apakah dengan menggunakan ini saya bisa menemukan solusi, atau dengan cara ini saya bisa memperbaiki nilai mahasiswa? Nah, harusnya sebagai seorang ilmuwan yang menerapkan penelitian ilmiah, mulailah dengan membentuk suatu pertanyaan dalam pikiran Anda yang nantinya akan Anda jawab. Nah, yang kedua, penelitian selalu diarahkan untuk memecahkan suatu masalah atau kesulitan. Jadi kalau misalnya dasar Anda berangkat dari suatu masalah, idenya itu berangkat dari masalah atau kesulitan, sebaiknya itu fokusnya diarahkan untuk memecahkan atau memberikan suatu solusi. Yang ketiga, sistematik. Sistematik itu punya perencanaan yang secara terstruktur, harus punya prosedur, mulai dari tahapan A, tahapan B, tahapan C, tahapan D, sampai tahapan yang selanjutnya. Misalnya Anda mulai merumuskan masalah dulu, lalu merumuskan tujuannya, merumuskan rancangannya, metodenya, mengumpulkan instrumennya, menganalisis sampai pada pengambilan kesimpulan. Itu disebut dengan sistematik. Jadi dimulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, sampai pada evaluasi dan mengambil ke tahap pengambilan kesimpulan. Terus yang keempat, terkendali dan terkontrol. Ya, sebagai penelitian ilmiah ini harus Anda mampu kendalikan penelitian Anda. Jangan sampai Anda di luar kontrol. Artinya di luar kontrol bahwa apa yang Anda laksanakan ini tidak mampu Anda kontrol. Kalau sudah keluar, harusnya sih Anda membatalkan penelitian itu. Dan Anda harus bisa memperbaiki rancangan yang Anda buat sendiri masih dalam penguasaan Anda, baik itu penguasaan terhadap masalah, penguasaan terhadap penggunaan instrumen nantinya dalam penelitian Anda. Selanjutnya, logis dan rasional ini penting. Hal-hal yang akan Anda bahas nantinya tentu hal yang masuk di akal, itu disebut dengan logis dan mampu dijangkau oleh akal. Jadi logis dan rasional, hal-hal yang mampu Anda ukur secara logis, tidak bertentangan dengan akal. Yang keenam, berdasarkan pada pengalaman yang dapat diobservasi atau bukti-bukti empiris. Jadi dasarnya adalah dapat diobservasi. Nah, penelitian ilmiah ciri-cirinya itu bisa diobservasi melalui pengalaman, bukti empiris. Misalnya bisa kita lihat langsung, bisa kita indera, bisa kita dengarkan, bisa kita cium. Jadi pengalaman empiris itu menggunakan indera-indera yang ada dalam diri Anda. Misalnya faktanya, kalau misalnya tadi pembuktiannya nanti itu misalnya ramuan A ditambah ramuan B bisa menghilangkan sakit kepala, dan itu Anda buktikan, Anda lihat secara langsung, Anda bisa rasakan secara langsung bahwasanya memang Anda tidak lagi merasakan sakit kepala setelah menggunakan ramuan A ditambah dengan ramuan B tadi. Nah, pembuktiannya seperti itu, harus melalui bukti-bukti yang bisa kita lihat secara kasat mata.
Nah, poin ketujuh, harus ada rencana yang jelas. Ya, rencana itu bisa Anda buat mulai dari waktunya Anda susun, alat-alat yang akan Anda gunakan untuk meneliti, sampai pada tahapan evaluasi yang akan Anda jalankan. Jadi mulai dari perencanaan harus punya rencana yang jelas ya. Mulai dari mengumpulkan masalah, terus waktunya turun lapangan meneliti. Nah, setelah turun meneliti, pengambilan datanya kapan ya, itu harus terstruktur ya. Ada sistematikanya melalui rencana yang sudah Anda susun sebelumnya. Yang kedelapan, originalitas ya. Apa sih poin penting dari originalitas ini? Bahwa Anda tidak mengulangi penelitian serupa. Jadi betul masalah ini pure yang Anda temukan, tidak Anda modifikasi faktanya sesuai dengan pengamatan Anda. Nah, itu yang disebut dengan originalitas. Tidak ada keterangan subjektif dari Anda, tetapi betul-betul fakta itu diambil tanpa ada intervensi lain. Yang kesembilan, dapat direplikasi ya. Dapat direplikasi itu bisa dimodifikasi. Jadi hasil-hasil penelitian itu bisa diterapkan dan kita bisa mengambilnya dalam suatu kasus-kasus yang lain. Misalnya Anda temukan mencoba merancang suatu penelitian di tempat A, nah hal itu juga bisa dilakukan di tempat yang lain, itu namanya bisa direplikasi. Jadi kesimpulannya tidak hanya sebatas pada ruang lingkup itu, tapi punya wilayah generalisasi. Nah, itu yang disebut dengan bisa kita replikasi, bisa kita ubah tempatnya, bisa kita otak-atik instrumennya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang ke-10, punya deskripsi yang jelas dan tepat ya. Deskripsinya itu jelas dan tepat, maksudnya apa yang Anda uraikan di dalam penelitian Anda mesti transparan, bisa dipaham oleh orang yang membaca, serta punya sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian Anda. Jangan mendeskripsikan dalam penelitian Anda lain masalah yang dibahas, tetapi ternyata fokus yang diteliti itu lain juga. Harus punya sinergitas antara masalah, tujuan, dan kesimpulan nantinya. 11 itu harus ada keahlian ya. Selanjutnya ada keahlian dalam meneliti. Nah, karena penelitian ini tidak boleh dilakukan oleh orang awam ya, harus punya pemahaman sendiri tentang proses-proses penelitian. Kenapa demikian? Karena bahaya kalau misalnya orang yang mengeluarkan hasil penelitian justru bertentangan dengan fakta yang dia hadirkan dengan kenyataan yang sebenarnya, terutama dalam bidang-bidang kesehatan. Walaupun semua bidang ini penting, tetapi yang sangat fatal itu kalau misalnya seorang peneliti yang tidak ahli dalam bidang kesehatan. Kenapa? Kalau dia sampai meneliti obat-obatan dan melakukan publikasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, nah hal itu kan bisa membahayakan manusia. Terus 12, teliti, hati-hati, dan serius. Nah, ini sikap yang mesti hal ini mesti dimiliki oleh seorang peneliti. Jadi selalulah teliti, yang namanya juga penelitian. Nah, dari kata teliti, nah itu sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Teliti dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan rencana, serta teliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Selanjutnya hati-hati, maksudnya di sini ini adalah peringatan bagi Anda bahwa apa yang Anda lakukan ini memang adalah hal yang serius. Oleh karena itu tidak boleh kita melakukannya secara sembarangan. Yang 13 merupakan suatu circle. Jadi penelitian ilmiah itu karena sifatnya temuan teori itu sifatnya hanya sementara, maka dia itu terus berputar. Jadi setelah ada temuan, dia akan menjadi suatu teori. Nah, teori itu akan berputar kembali, bisa berubah nantinya. Itu lagi yang kita
teliti. Jadi setelah selesai masalah yang satu, akan muncul lagi masalah lain seiring berkembangnya suatu fenomena yang terus terjadi di alam ini. Misalnya dalam pendidikan tadi, bahwasanya teori model suatu model pembelajaran bisa meningkatkan nilai mahasiswa. Nah, bisa saja teori itu tidak lagi relevan untuk kita gunakan. Nah, ketika teori itu tidak lagi relevan digunakan, berarti akan ada temuan baru yang melalui proses penelitian yang seperti tadi yang kita uraikan. Nah, selanjutnya ada 5 fungsi dari penelitian. Yang pertama, fungsi mendeskripsikan. Yang kedua, memiliki fungsi untuk menerangkan. Yang ketiga, memiliki fungsi meramalkan. Yang keempat, fungsi mengendalikan. Dan yang terakhir itu fungsinya untuk menyusun sebuah teori. Nah, yang pertama, fungsi mendeskripsikan. Fungsi mendeskripsikan ini kita menerangkan suatu keadaan objek sesuai dengan faktanya. Misalnya kita meneliti sebuah mobil yang sering lewat di depan rumah Anda. Nah, terus Anda punya temuan mobil yang sering lewat itu adalah mobil yang berwarna merah. Nah, cukup Anda deskripsikan mobil yang lewat adalah mobil yang berwarna merah dengan tipe apa dan lain sebagainya. Jadi cukup Anda mendeskripsikan saja apa yang Anda lihat, itu juga yang Anda ungkapkan. Namun pada sisi itu Anda belum menerangkan ya, tapi fungsi selanjutnya itu dia mesti punya fungsi untuk menerangkan suatu fakta yang terjadi, bisa menghubungkan antara sebab dan akibat dari terjadinya suatu peristiwa. Misalnya Anda meneliti tentang hujan ya, jadi Anda tidak hanya mendeskripsikan hujan tapi menerangkan bagaimana proses-proses terjadinya hujan dengan mencoba mengurutkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Nah, setelah Anda terangkan, fungsi penelitian itu juga berfungsi untuk meramalkan sesuatu. Nah, hal-hal yang sudah Anda teliti, tentu Anda bisa meramalkan apabila ada kejadian yang serupa. Nah, kejadian yang serupa itu fungsinya kalau misalnya ada ciri-ciri itu bisa Anda ramalkan. Contoh tadi penelitian tentang obat-obatan ya. Kalau misalnya orang yang sakit kepala Anda sisa memberikan ramuan A dan ramuan B, tentu ramalannya ini sudah bisa memberikan suatu implikasi terhadap orang yang merasakan sakit. Atau kita mengambil suatu contoh, misalnya sudah ada teori yang Anda teliti, kalau kita menggunakan mobil dengan kecepatan 100 km per jam pada tikungan tajam itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, itu bisa Anda ramalkan kalau misalnya si A melakukan perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam pada tikungan, itu dia akan kecelakaan. Itu bisa Anda ramalkan melalui pengamatan tadi. Selanjutnya fungsi penelitian itu untuk mengendalikan sesuatu. Nah, ini merupakan lanjutan setelah Anda ramalkan. Nah, hal ini tentu Anda diharapkan untuk mampu mengendalikan fenomena-fenomena yang terjadi. Kalau kita bercerita tentang hujan tadi, nah setiap terjadi hujan, misalnya ya temuannya kalau setiap hujan awan itu menghitam, ya itu Anda sudah meramalkan akan terjadi hujan. Nah, kalau terjadi hujan, Anda bisa mengendalikan hal-hal yang akan menjadi kemungkinan akan hal-hal yang terjadi apabila hujan lebat.
Nah, dari situ dengan melihat kemungkinan-kemungkinan itu Anda bisa membuat suatu antisipasi terhadap masalah yang akan terjadi. Nah, itu fungsinya, kita akan mengendalikan suatu peristiwa. Nah, terus yang terakhir kita mau menyusun teori, itu fungsinya. Jadi kalau kita melakukan penelitian, maksudnya adalah dari hasil temuan kita ini kita diharapkan dapat menyusun sebuah teori yang fungsinya juga ini kembali supaya kita bisa mendeskripsikan sesuatu, kita bisa menerangkan sesuatu, meramalkan serta mengendalikan situasi dari berdasarkan teori yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini ada 5 fungsi tadi yang bisa kita terapkan dalam jenis-jenis penelitian. Nah, hal yang pertama kita mencoba mendeskripsikan sesuatu. Ya, mendeskripsikan ini bisa kita lakukan melalui penelitian yang bersifat eksploratif, ya. Terus yang menerangkan bisa menggunakan penelitian korelasi, yaitu menjelaskan hubungan antara objek satu dengan objek yang lainnya, atau menghubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Itu yang akan Anda terangkan, baik menerangkan dari sisi sebab akibat. Kalau misalnya tadi kita ulang lagi, mencoba menerangkan apakah ada hubungan antara minum obat A dengan obat B terhadap orang yang sakit kepala. Nah, itu yang Anda jelaskan, terangkan seperti apa nantinya dampak setelah ia minum obat sakit kepala. Terus selanjutnya Anda bisa melakukan penelitian komparasi. Komparasi ini perbandingan, ya, perbandingan antara misalnya obat A dan obat B. Lalu Anda terangkan masing-masing seperti apa efek yang ditimbulkan antara obat A dengan obat B. Nah, ada juga penelitian eksperimen. Nah, eksperimen ini menguji coba sesuatu hal yang baru. Menguji cobakan kepada objek. Nah, nanti ada hasilnya. Nah, hasilnya itu Anda terangkan sebab akibatnya. Nah, selanjutnya memprediksi ini bisa dilakukan melalui penelitian survei. Misalnya banyak di pilkada menggunakan penelitian survei ini. Dari hasil survei itu dia bisa memprediksi kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan pilkada. Dari prediksi misalnya dia tahu berapa sih nanti angka kebutuhan minyak kita dengan menganalisis berapa banyak kendaraan yang ada di daerah atau berada di Indonesia. Lalu misalnya begini, kita mencoba mensurvei berapa banyak motor, berapa banyak konsumsinya. Nah, dari situ kita bisa memprediksi secara nasional berapa rata-rata penggunaan bahan bakar kita di Indonesia. Nah, setelah kita tahu, kita juga bisa melakukan penelitian tindakan, ya, berdasarkan dari hasil prediksi tadi. Nah, penelitian tindakan itu banyak modelnya. Ada juga penelitian dalam tindakan kelas, ya, dalam tindakan kelas yang ini yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Selanjutnya untuk menyusun teori biasanya banyak menggunakan penelitian pengembangan dengan menggunakan mixed method. Ya, mixed method itu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif itu digabung menjadi satu, sehingga dari situ dia akan mencoba untuk menyusun suatu teori. Walaupun banyak juga penelitian kualitatif yang justru banyak melahirkan teori-teori, sedangkan di penelitian kuantitatif itu lebih banyak menguji teori yang sudah ada. Nah, ini proses penelitian yang bisa Anda lakukan. Ini secara praktis kita bisa memulainya dari studi literatur dulu. Selanjutnya, setelah Anda studi terhadap literatur, mulai menyusun sebuah usul penelitian. Setelah sudah punya usulan penelitian, melakukan pembakuan prosedur.
pembakuan prosedur itu menetapkan langkah-langkah yang akan Anda lakukan dalam penelitian Anda. Nah, setelah ada pembakuan prosedur, menentukan sampel atau sumber data kalau dalam kualitatif. Penentuan sampel itu siapa-siapa nanti yang akan Anda teliti. Yang sampel merupakan bagian dari suatu populasi. Nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas populasi dan sampel beserta sumber data dalam bagian terpisah. Nah, hal selanjutnya proses dari persiapan itu penyusunan instrumen pengumpulan data. Jadi menyusun instrumen atau alat-alat yang nanti digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, instrumen ini nanti bisa berupa kuesioner, wawancara, atau instrumen tesnya dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang kira-kira menggambarkan data yang akan Anda ambil nantinya di lapangan. Jadi instrumen itu sifatnya adalah alat untuk mengumpulkan data, dan alat ini banyak. Kalau misalnya nanti sampelnya adalah manusia, dari wawancaranya, dari persepsinya yang ingin kita ambil, nah itu kan bisa kita lakukan wawancara secara langsung. Nah, bisa juga kalau untuk menguji kemampuannya kita bisa memberikan soal-soal dan lain sebagainya, atau kalau ingin menanyakan suatu pendapatnya bisa juga kita gunakan instrumen kuesioner ya. Jadi macam-macam nanti kita akan bahas di sesi lain. Selanjutnya penyusunan prosedur pengumpulan data. Nah, prosedur ini adalah langkah-langkah nantinya yang akan Anda lakukan untuk mengumpulkan data. Jadi itu semua masuk pada tahap persiapan. Jadi intinya bahwa pada persiapan ini sebelum Anda turun di lapangan, semua alat-alat yang akan Anda butuhkan dalam penelitian itu sudah tersedia. Bukan di lapangan nanti baru menyediakan alatnya. Jadi itu namanya punya rencana yang baik dalam meneliti. Nah, itu tadi syarat dari salah satu penelitian ilmiah, yang rencananya jelas dan tentunya bisa Anda lakukan. Nah, untuk penelitian pertama selanjutnya ya, ini proses selanjutnya itu Anda akan melakukan penelitian. Yakni tujuannya Anda akan mengkaji lebih lanjut kelemahan dan selanjutnya melakukan penyempurnaan. Jadi setelah Anda melakukan penelitian, Anda mendapatkan hasil, lalu Anda bisa menelaah kembali hasil dari penelitian Anda. Anda bisa evaluasi apakah prosedur yang saya lakukan sudah benar. Kalau memang belum benar, ada kelemahan di dalamnya, selanjutnya buatlah suatu penyempurnaan, lalu lakukan lagi penelitian yang kedua. Walaupun tidak mesti Anda harus melakukan penelitian kedua. Kalau bisa melakukan penelitian kedua itu lebih baik. Kenapa? Karena Anda mencoba memperbaiki hal-hal yang Anda anggap belum bagus dalam pelaksanaan proses penelitiannya. Tapi kalau Anda meyakini bahwa itu sudah bagus, ya tidak apa-apa, ya sudah selesai sampai di sini, Anda punya kesimpulan dan Anda mampu mempertanggungjawabkannya. Nah, ini ada langkah-langkah dari penelitian kuantitatif ya. Dimulai dari masalah. Nah, tetapi apa yang membedakan dengan penelitian kualitatif? Kalau di penelitian kuantitatif semua dihubungkan dengan teori. Mulai dari masalah selalu juga berangkat dari teori, hipotesis juga berangkat dari teori, rancangan penelitian juga memanfaatkan teori. Begitupun juga dengan pengukuran. Nah, hal yang pertama itu mesti dimulai dari masalah ya. Masalah, lalu ada hipotesis, dugaannya yang sekaligus akan menjadi pertanyaan penelitian. Terus ada rancangan. Nah, setelah Anda merancang penelitiannya, Anda akan membuat pengukuran, pengumpulan data, analisis data, dan generalisasi. Generalisasi ini adalah suatu kesimpulan yang akan bersifat secara umum nantinya, yang akan menjadi suatu teori. Nah, itu langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Nah, kalau kualitatif mulai dari pemilihan masalah. Nah, setelah ada masalah yang Anda temukan atau topik yang ingin Anda teliti, Anda selanjutnya membuat formulasi
rancangan penelitiannya seperti apa. Ya, ada topik lalu membuat rancangan penelitian. Nah, setelah punya rancangan, mulailah mengumpulkan data. Nah, setelah datanya terkumpul, Anda akan memberikan kode pada data Anda lalu membuat analisis. Nah, analisisnya itu akan menghasilkan interpretasi hasil. Jadi analisisnya kalau kualitatif adalah interpretasi, menafsirkan apa yang Anda lihat, objek yang Anda amati. Nah, setelah menginterpretasi hasil itu menjadi suatu kesimpulan dari penelitian Anda. Selanjutnya nanti kalau diputar lagi nih ya, cycle tadi penelitian ilmiah, salah satu cirinya dia adalah cycle itu terus berputar. Nah, hasil ini bisa Anda lagi jadikan sebagai topik untuk melanjutkan bagian-bagian yang mungkin belum diteliti orang tersebut. Itu tadi juga sifatnya ada ini ya, replikasi. Nah, di sini ini dapat direplikasi. Nah, ini dapat direplikasi ya. Jadi hasil penelitian Anda itu bisa diteliti lagi oleh orang lain yang merupakan mencari tahu aspek-aspek tertentu yang belum Anda temukan sebagai peneliti ya. Atau misalnya dalam kesimpulan penelitian Anda nantinya mengatakan bahwa yang saya teliti ini masih bagian yang kecil. Nah, apa yang Anda sudah teliti itu masih bisa diteliti oleh orang lain. Nah, itu namanya sebuah replikasi dari penelitian Anda, walaupun tidak betul-betul sama yang dengan dilakukan oleh Anda dalam meneliti. Dia mencari bagian-bagian yang lain dari hal yang sudah Anda teliti. Nah, baik, saya pikir cukup dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Setelah mempelajari ini, saya harap adik-adik bisa memahami metode penelitian ilmiah, dari mana kerangka pikirnya berangkat, mulai dari ide sampai melihat suatu temuan dalam penelitian Anda. Selanjutnya ini fungsi-fungsi ini bisa Anda pahami dalam penelitian. Jadi mulai dari mendeskripsikan, menerangkan, meramalkan, mengendalikan sampai pada menyusun teori. Nah, terus yang 5 ini bisa Anda terapkan secara praktis dalam jenis-jenis penelitian. Nanti referensinya banyak, ada penelitian eksploratif, penelitian korelasi, komparasi, eksperimen, survei, dan lain-lain sebagainya. Baik, saya pikir cukup untuk pada sesi ini. Untuk selanjutnya kita akan perkaya dan perdalam lagi mengenai metode penelitian yang dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.